Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota saya Ahmad Birul Munajat. Saya Sultan Agung. Saya Ariana Marina. Saya Ufa. Akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang review jurnal dan artikel yang telah kami buat bersama. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk review jurnal pertama dengan judul Perancangan Aplikasi Kalkulator Fisika pada Materi Gaya Newton. Nama jurnal, Jurnal Inovasi Penelitian, volume dan halaman, volume 1, nomor 8, Januari 2021. Tahun 2021, dengan penulis Indika Yona Okiranida, Vita Widiatun, dan Dwi Aprilia Setiasi. Link jurnalnya sebagai berikut. Kemudian untuk permasalahan, perhitungan secara manual sering dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan kasus dalam soal fisika. Terkadang sulitnya pemahaman siswa atau mahasiswa terhadap suatu persamaan dapat berpengaruh terhadap penelitian dalam mengaplikasikan persamaan dan perhitungannya tersebut. Tujuan penelitiannya adalah untuk membuat kalkulator fisika sederhana dalam materi gaya Newton. Metode penelitiannya yang digunakan adalah studi literatur dan perancangan GUI atau GUI MATLAB untuk mata kuliah fisika gerak pokok materi gaya Newton. Dan hasil penelitian yang didapatkan, kalkulator fisika yang dibuat dapat digunakan dengan baik sesuai dengan hasil dari perhitungan secara manual. Kelebihan topik yang dibahas sangat menarik. Bahasa mudah dipahami, hasil penelitian diberitahu secara jelas. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, tidak diberitahu penggunaan alatnya seperti apa. Kemudian untuk review jurnal berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan membahas review jurnal yang kedua, yaitu dengan judul Analisis Keseimbangan Benda dengan Hukum 1 Newton. Nama jurnalnya Jurnal Penelitian dan Kajian Sains. Volume dan halamannya volume 3, nomor 2, 2017, dan 8 halaman. Tahun pada 2017. Dan penulisnya Eli Krisnawati, Rizky Niza, dan Isyatun. Link jurnalnya sudah tertera di situ. Permasalahan dari jurnal ini yaitu semua gejala dalam mekanika dapat digambarkan dengan menggunakan hanya dengan 3 hukum sederhana yang dinamakan hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton menghubungkan percepatan sebuah benda dengan masanya dan gaya-gaya yang bekerja padanya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbandingan antara data A dan B hasil penelitian dengan teori dan untuk membuktikan aplikasi hukum 1 Newton. Metode dari penelitiannya yaitu dengan menggunakan penelitian metode eksperimen, di mana alat yang digunakan berupa katrol. Pada katrol tersebut digantungkan sebuah beban. Penambahan beban pada salah satu ujung tali akan menunjukkan perubahan posisi sudut. Hasil dari penelitian ini yaitu yang pertama ada pengaruh setiap penambahan beban pada sudut A, dan yang kedua ada pengaruh terhadap sudut B bila masanya ditambah. Kelebihan dari jurnal ini yaitu menggunakan alat penelitian yang mudah digunakan dan sederhana. Kekurangannya saat mengukur sudut terjadi kesalahan pengamatan. Pada percobaan pengamatan kurang teliti dalam mengamati besar sudut sehingga sudutnya kurang tepat dengan hasil sudut yang sebenarnya. Lubang busur sudut terlalu kecil sehingga ada kemungkinan gerak tali tidak bebas. Sedangkan tali yang seharusnya diabaikan dalam teori, tetapi dalam praktek tegangan tali mempengaruhi jalannya katrol karena lubang pada busur yang terlalu kecil. Terima kasih. Selanjutnya jurnal yang ketiga akan dibacakan oleh rekan saya.
keterampilan berpikir kritis siswa SMA. Nama jurnal unes.ac.id, volume dan halaman 128 sampai 132, tahun dibuatnya 2010 dengan penulis B. Hartati. Untuk linknya ada di sini. Permasalahannya itu hasil belajar fisika konsep gaya gesek pada bidang belum bisa mencapai 85% dari nilai batas tuntas 64 atau KKM Fisika kelas 10 SMAN 2 Pekalongan, disebabkan karena gaya gesek sulit divisualisasikan, belum ada alat peraga yang memadai, dan peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran. Tujuan penelitian yaitu tujuannya yang hendak dicapai melalui kajian penelitian ini adalah untuk mendapatkan alat peraga gaya gesek pada bidang yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Metode penelitiannya ini menggunakan metode pengembangan dengan alat gaya gesek yang dikembangkan kemudian diujikan pada peserta didik. Hasil penelitiannya itu keterampilan berpikir kritis peserta didik bisa meningkatkan wawasan dan motivasi untuk berinovasi, berkreasi sehingga pembelajaran fisika lebih menarik. Sekolah mendapat tambahan alat berupa alat peraga gaya gesek yang dikembangkan. Untuk kelebihan jurnal ini membahas permasalahan secara jelas dan rinci, bahasa mudah dipahami, alatnya memiliki banyak keuntungan. Untuk kekurangannya tidak diberitahu bentuk alat peraga yang sudah jadi. Untuk selanjutnya, review jurnal yang keempat akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, saya akan menerangkan review jurnal keempat. Judul, Barang Bekas di Sekitarku, Bar Beku, sebagai alat peraga sederhana untuk meningkatkan pemahaman hukum 3 Newton. Nama jurnal, iJurnal, uksw.edu. Volume dan halaman, volume 2, nomor 1, Februari 2019. Halaman 16 sampai 25. Tahun 2019. Penulis Ratna Dewi Matsuro, Marni Sudarmi, Diane Noviandini. Linknya http://ijurnal.uksw.edu. Permasalahannya, tidak semua sekolah memiliki alat peraga sebagai media pembelajaran, terutama di daerah terpencil yang sulit untuk mendapatkan alat karena keterbatasan alat yang disediakan di laboratorium. Alat yang digunakan sudah rusak ataupun ketersediaan terbatas dikarenakan harganya yang mahal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan alat peraga sederhana pada materi hukum 3 Newton dengan memanfaatkan barang-barang bekas yang di sekitar kita menjadi media pembelajaran, serta mengimplementasikan media pembelajaran bar beku yang dibuat sebagai pembelajaran di kelas dan membantu siswa meningkatkan pemahaman tentang materi hukum 3 Newton. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas PTK dengan guru sebagai peneliti. Penelitian untuk pengumpulan data yang digunakan yaitu RPP, lembar observasi, lembar kuesioner, dan soal evaluasi siswa. Hasil penelitian, responden penelitian 24 siswa, kelas 8 SMP, negeri 3 Tuntang, berdasarkan tabel. Rekapitulasi lembar observasi diperoleh presentasi keberhasilan 79,8%.
17% dari tabel rekapitulasi lembar kuesioner diperoleh respon positif. Siswa menyatakan bahwa alat peraga sederhana yang digunakan dapat menunjukkan peristiwa hukum 3 Newton dan mampu membuat mereka memahami peristiwa hukum 3 Newton sebesar 98,61%. Dan dari hasil evaluasi sebanyak 75%, siswa memperoleh nilai minimal 75. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alat peraga hukum 3 Newton dapat dibuat dari barang bekas di sekitar sebagai media pembelajaran. Alat peraga barbeku dapat diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas dan pemahaman siswa terhadap hukum 3 Newton dapat berhasil ditingkatkan terbukti dari rata-rata hasil tes menghasilkan rata-rata 75% jumlah siswa dapat menjawab dengan benar. Kelebihan, bahasanya mudah dipahami, tidak membutuhkan biaya yang banyak untuk membuat alat peraga. Kekurangannya, tidak disebutkan kelebihan atau kekurangan alat yang dibuat. Alat yang dibuat tidak bisa bertahan lama. Selanjutnya review jurnal 5 akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pembuatan alat percobaan hukum 2 Newton dengan sensor cahaya fotodioda. Nama jurnal, jurnal materi dan pembelajaran fisika. Volume dan halaman, volume 12, 5 halaman, tahun 2022. Penulis Yohanes Radiono, Wirdiyatushifa, Ahmad Fauzi, dan Surantoro. Linknya tertera di situ. Permasalahan peraga fisika hukum 2 Newton yang digunakan saat praktikum sudah tidak berfungsi dengan baik. Alat tersebut masih menggunakan meteran untuk mengukur jarak sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses praktikum dan nilai waktu yang ditampilkan pada black box tidak stabil sehingga hasil menjadi tidak akurat. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui bahwa alat percobaan hukum 2 Newton dengan sensor cahaya fotodioda dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara percepatan, massa, dan gaya. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen. Untuk menghitung percepatan troli berdasarkan hukum 2 Newton dengan menggunakan sensor cahaya fotodioda yang sudah dilengkapi dengan sensor cahaya fotodioda sehingga jarak dan penghitung waktu dilakukan secara otomatis sehingga tidak perlu menggunakan stopwatch dan meteran. Hasil penelitiannya, pengembangan alat percobaan hukum 2 Newton juga dibuat oleh Shiha dan Prabowo 2014. Dengan hasil pengembangan alat peraga percepatan benda dinyatakan layak digunakan untuk menunjang pembelajaran fisika pada materi hukum Newton tentang gerak. Kelebihan, alat percobaan ini memiliki keunggulan yaitu mudah untuk digunakan dan alat ini dilengkapi dengan sensor cahaya fotodioda. Kekurangannya, alat ini lebih baik digunakan pada tempat yang redup karena cara kerja alat percobaan ini dengan membandingkan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor fotodioda. Nah, itu tadi merupakan pemaparan 5 jurnal yang telah kami review. Kemudian untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di link yang akan kami tampilkan di deskripsi video.